Pernahkah ibu dan bapak guru merasa kesulitan ketika harus menyampaikan banyak materi dalam waktu yang singkat, mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik? Atau bapak dan ibu guru merasa peserta didik terlalu pasif dalam kegiatan belajar mengajar? Yuk kita coba pelajari bersama metode Jigsaw yang dapat menjadi alternatif jawaban dari keluhan tersebut. Metode Jigsaw pertama kali ditemukan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Metode Jigsaw ini merupakan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Setiap peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai salah satu bagian pembelajaran dan mengajarkannya ke dalam tim. Seperti layaknya puzzle Jigsaw, setiap peserta didik memiliki peran penting sebagai kepingan puzzle demi menjadi puzzle yang utuh. Agar dapat lebih memahami penerapan metode Jigsaw di dalam kelas, ibu dan bapak guru dapat mengikuti tahapan berikut ya. Pertama, bagi kelas menjadi beberapa grup berisi 3-6 peserta didik. Grup ini selanjutnya akan kita namakan sebagai grup Jigsaw. Pada contoh kali ini, kita bagi 30 peserta didik menjadi 6 grup dengan 5 peserta didik di tiap grup. 2. Bagi bahan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota kelompok. Bahan pembelajaran yang dimaksud dapat berupa paragraf dari suatu teks, bab buku, subtopik pembelajaran, atau bahkan artikel yang bersumber dari internet. Seperti contoh, kita akan coba terapkan metode Jigsaw ini untuk mengajarkan Pancasila kepada peserta didik. Kita bagi materinya sesuai jumlah sila yang ada. 3. Sesi belajar mandiri. Berikan setiap bagian pembelajaran kepada setiap peserta didik di dalam grup. Selanjutnya, peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai materi bagian pembelajaran secara mandiri. Sepakati waktu yang diberikan untuk sesi ini. 4. Sesi diskusi grup ahli. Pertemukan setiap peserta didik dengan anggota kelompok lain yang memiliki bagian pembelajaran yang sama. Grup ini biasa disebut grup ahli. Di dalam grup ahli, setiap peserta didik dapat saling menyamakan hasil pembelajaran, juga membandingkan ide yang didapat selama sesi belajar mandiri. Termasuk menyiapkan strategi menyampaikan konsep yang dipelajari ke dalam grup Jigsaw-nya. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. Dengan adanya sesi grup ahli, diharapkan pemahaman tiap peserta didik terkait materi dapat disetarakan. Kesalahpahaman dalam menarik ide dan kesimpulan mandiri pun dapat diminimalisir. 5. Sesi grup Jigsaw. Setelah sesi grup ahli selesai, kembalikan setiap anggota ke dalam grup Jigsaw-nya kembali. Setiap anggota kemudian akan saling bercerita hasil pembelajarannya ke setiap teman di dalam satu grup. Sambil menunggu giliran bercerita, instruksikan kepada anggota yang lain untuk membuat catatan dan memberikan pertanyaan. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. 6. Asesmen. Berikan asesmen formatif di akhir sesi yang mewakili pemahaman dasar keseluruhan materi. Asesmen formatif bisa berupa soal, tata konsep, atau bentuk lainnya. Selanjutnya, mari kita coba bahas beberapa pertanyaan terkait penggunaan metode Jigsaw. Apabila jumlah peserta didik tidak dapat dibagi rata, ibu dan bapak guru dapat memberikan tanggung jawab salah satu materi yang dirasa lebih sulit kepada 2 peserta didik yang berada di grup yang memiliki kelebihan jumlah. Untuk menyempurnakan metode Jigsaw dari Aronson, Robert Slavin pada tahun 1986 memberikan sedikit sentuhan pada cara penilaian asesmen di akhir sesi Jigsaw.
Nilai asesmen yang sebelumnya hanya dinilai secara individual tiap peserta didik, selanjutnya dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tiap grup. Perbedaan ini membuat antusiasme peserta didik dalam memahami dan menyampaikan materi meningkat pesat. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Tujuan, keberagaman budaya dan sosial di Indonesia bertujuan untuk memperkuat identitas bangsa, menjaga persatuan, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Mengenal budaya. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Sejarah di Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami sejarah di Indonesia, zaman dibagi menjadi zaman prasejarah, zaman kerajaan, Hindu, Buddha dan Islam, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Segala hal tentang kehidupan manusia pada masa ini diketahui melalui peninggalan benda-benda purbakala, seperti alat batu, tulang, atau lukisan di dinding gua. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan adalah masa ketika di Indonesia mulai berdiri kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja dan sudah mengenal tulisan. Masa ini menandai berakhirnya zaman prasejarah dan dimulainya zaman sejarah. Zaman penjajahan. Zaman penjajahan adalah masa ketika bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa asing, terutama bangsa Eropa, yang datang untuk mencari rempah-rempah dan memperluas kekuasaan. Zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan adalah masa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia mulai membangun negara sendiri setelah dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing. Zaman setelah kemerdekaan. Meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut loh teman-teman. Jadi untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita ya teman-teman. Mempelajari budaya Indonesia. Sekarang kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia kan teman-teman? Nah, saatnya kita belajar tentang budaya Indonesia. Apa suku kalian? Ayo kita belajar budaya Indonesia dengan mulai mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Apakah ada yang bisa menyebutkan apakah suku kalian? Meski suku kita berbeda, kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Ayo kita belajar budaya Indonesia tercinta. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ada suku Batak, ada suku Dayak, suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya. Semua itu memang perlu kita ketahui. Maka ayo sebutkan suku kalian satu persatu. Rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional khas suatu daerah yang mencerminkan budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakatnya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda bentuk, bahan, dan maknanya. Gambar rumah adat di Indonesia. Fungsi rumah adat, tempat tinggal masyarakat, simbol identitas daerah, tempat upacara adat dan kebudayaan, melambangkan nilai gotong royong dan kebersamaan.